Hai semuanya, saya Yadi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pasang listrik baru lewat aplikasi mobile. So, tetaplah stay tune di channel ini. Nah, teman-teman semua, langkah pertama teman-teman wajib melakukan install aplikasi PLN Mobile di handphone teman-teman semua ya. Nah, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah saya dari pertama sampai akhir tentunya. Nah, sekarang kita akan melakukan install PLN Mobile dulu. Kita masuk ke Play Store, kemudian klik PLN Mobile dan download aplikasi tersebut. Nah, karena saya sudah download, maka saya tinggal klik buka saja ya. Nah, teman-teman setelah masuk akan disuguhkan dengan berbagai fitur teman-teman untuk melihat di aplikasi PLN Mobile ini. Nah, teman-teman, langkah pertama itu teman-teman klik pasang baru satu pintu. Teman-teman sekarang kan sudah masuk ya ke fitur pasang baru satu pintu. Teman-teman juga di sini harus teliti ya. Di sini ada proses pembuatan permohonan sebanyak 5 langkah. Mulai dari pilih lokasi pemasangan, isi detail layanan, isi data SLO, pilih token, dan isi data pelanggan. Nah, kelima langkah ini teman-teman wajib satu persatu diisi secara detail. Lanjut. Nah, teman-teman sudah masuk ke langkah pertama, di mana langkah pertama ini adalah proses pemilihan titik lokasi. Pastikan titik lokasi teman-teman semua itu benar-benar tepat gitu, jangan sampai salah ya, karena ini akan menentukan lokasi pemasangan serta tim dari PLN untuk survei ke rumah. Jadi harus seakurat mungkin kalau bisa ya. Selanjutnya pada bagian pilih lokasi pemasangan, teman-teman itu silahkan lengkapi data lokasinya ya, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, serta yang lainnya ya. Karena nanti untuk unit layanan PLN itu akan secara otomatis muncul gitu ya teman-teman. Ini saya sedang melakukan registrasi juga ya. Nah, masuk ke bagian kedua yaitu isi detail layanan. Dimana di sini hanya 2 fitur yang teman-teman harus isi. Yang pertama daya yang dibutuhkan. Nah, daya yang dibutuhkan oleh teman-teman itu mau berapa? Ada yang 450, 900, 1300 dan lain sebagainya. Tapi khusus yang 450 itu tuh ada yang namanya subsidi. Cek aja teman-teman masuk gak ke kategori itu. Kalau masuk ya itu ada kelebihannya, itu harganya murah gitu kan. Tapi sejauh ini ya agak sulit sih untuk mendapatkan subsidi listrik. Yang saya lakukan pada saat ini juga itu non subsidi. Saya memilih di 900 watt ya teman-teman semua. Setelah teman-teman milih daya yang dibutuhkan, maka secara otomatis jenisnya juga nanti muncul gitu kan. Nah, jenis ini tuh ada 2, ada pasca sama prabayar. Kalau pasca itu adalah yang model kayak dulu gitu kan. Kalau yang prabayar itu modelnya KWH-nya itu token ya. Jadi silakanlah teman-teman pilih saja apa yang teman-teman inginkan. Kalau token ya pilih prabayar seperti saya ini. Oke, lanjut teman-teman. Kalau sudah pilih prabayar, teman-teman lanjut pilih. Nah, untuk koneksi ini teman-teman ya, di sini ada beberapa kategori peruntukannya.
Ada untuk rumah pribadi atau rumah tangga, rumah kos, kontrakan, rumah toko, masjid, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman pilih saja ya sesuai kebutuhan teman-teman. Dan jangan lupa nanti akan diminta juga memasukkan nik ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya pada saat memilih konfirmasi ya, nanti ada peringatan nik Anda tidak terdaftar. Artinya ya saya tidak terdaftar sebagai penerima subsidi ya. Jadi teman-teman itu syukur-syukur ada ya, alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apalah, lanjut saja ya, karena ini murah loh dibandingkan ketika kita masang listrik lewat oknum, itu mahalnya minta ampun. Kita lanjut ke bagian 3, di mana di sini harus mengisi data SLO. Mungkin dari teman-teman ada yang baru tahu atau sudah tahu ya. Saya hanya mengingatkan bahwasannya SLO itu atau singkatannya dari sertifikat layak operasi adalah bentuk bukti pengakuan resmi bahwa suatu instalasi tenaga listrik telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak operasi gitu kan. Nah, sertifikat ini juga penting untuk memastikan instalasi listrik teman-teman aman gitu kan dan sesuai standar, serta merupakan syarat wajib bagi semua orang pada saat mendaftarkan instalasi listrik baru, khususnya di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman anggap saja ya lah teman-teman sudah memiliki SLO. Nah, silahkan teman-teman pilih ya, dan tentunya tulis sertifikat sama nomor ininya apa, registrasinya ya teman-teman. Nah kalau udah semuanya, teman-teman bisa lanjut ke proses selanjutnya. Nah setelah lanjut, teman-teman akan diarahkan kepada langkah keempat, di mana teman-teman harus pilih token. Nah token ini bervariasi ya, ada yang 20 sampai 1 juta lah. Silakan teman-teman menyesuaikan saja. Nah, setelah teman-teman mengisi token ya, teman-teman akan diarahkan pada langkah terakhir, yaitu langkah kelima, di mana teman-teman harus mengisi data pelanggan secara rinci dan detail ya. Nah, setelah teman-teman cek ringkasannya itu bisa dipastikan benar, teman-teman bisa lanjut dengan klik kirim permohonan. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman selanjutnya, di mana teman-teman harus membaca yang begitu panjang aturannya. Tapi teman-teman tinggal scroll aja lah ke bawah dan klik setujui. Nanti akan muncul permohonan berhasil. Nah selanjutnya mungkin nanti saya akan buat video bagaimana caranya untuk melakukan pembayaran ya, dari setelah permohonan sampai pemasangannya. Karena waktunya terbatas juga ya teman-teman, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Dan barangkali kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung chat di kolom komentar saja ya, atau bisa teman-teman follow IG saja.